S1-nya sama kayak Bu Yunita di IPB. S1-nya, tapi kalau saya jurusan teknologi pangan, Pak Kamal ini teknologi industri pertanian. S2-nya juga sama di IPB, teknologi industri pertanian juga, seangkatan sama saya Pak Kamal ini. Ya nih, terus kemarin 2017 berangkat S3. Penelitian beliau juga cukup banyak sebenarnya. Oke, Pak Kamal, selamat pagi. Sudah join, Pak? Iya, ya sudah. Oh, alhamdulillah. Jam berapa, Pak, sekarang di Taiwan? Jam 9. Oh, cuma selisih sejam ya? Iya. Saya pikir selisihnya sampai 2 jaman. Oke, selamat datang Pak Kamal. Nah, ini sebelum kita mulai kuliah, ini tadi beberapa anak-anak nanyain ke saya, CV-nya Pak Kamal boleh lihat nggak, Bu? Saya nggak punya. Pak Kamal nyiapin CV kah? Nggak ada. Oke, ini tadi sekilas saya coba searching. Nama Pak Kamal ini ada di Sematik Scholar. Jadi kalau ada yang tanya Pak Kamal ini dosen TIP ya Pak ya? Iya. Dosen TIP, dulu S1-nya saya dan Pak Kamal sama-sama di IPB, cuman kami beda jurusan. Pak Kamal di Teknologi Industri Pertanian, saya di Teknologi Pangan. S2-nya juga di IPB Pak ya? Di IPB juga. Terus Pak Kamal ini kemarin setelah lulus S2 langsung ngajar di UISI gitu ya Pak ya? Ngajar Iya, di UISI 2 tahun ya Pak, 2015 sampai 17. Terus 2017-nya akhirnya kuliah berangkat ke Taiwan Pak ya? Iya. Oke. Di Nasional NCU apa singkatannya? National Central University. NTU kan? Ya. NCU. NTU. National Taiwan University. National Central University. Center. Oh, nanti mungkin Bapak bisa ceritakan deh. Nah, punten Pak. Central. Nah, terus ini tadi yang sekitarnya tentang Pak Kamal. Ini beliau banyak bermain di filtrasi, makanya nanti mungkin bisa tanya terkait pengolahan lingkungan, apalagi di sana sekarang jurusannya Pak Kamal ngambil teknik lingkungan ya Pak ya? Iya. Oh ini yang terbaru nih Pak, udah ada 2 Pak. Ini yang terbaru ini. Oke, nasional. Biasanya ada di sini. Oke, udah mungkin kayaknya itu dulu mungkin ya perkenalan dari sayanya. Setelah ini, kok nggak ada ya tulisan di sini. Saya nyari nama kampusnya. Nemu. Aduh, jangan. Yes. Oke, sebelum kita mulai kuliah hari ini, sudah ada. Ini sebenarnya sekelas itu Pak Wasling sekarang yang saya ajar ini informatika sama ada anak sisfor sama ada anak akuntansi atau nggak sama manajemen 1 orang. Total satu kelas itu 30. Ini udah gabung 23. Saya mulai saja Pak nggih. Ya. Oke. Sebelum kita mulai kuliah hari ini, mari kita berdoa. Semoga kuliah hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agamanya masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, Pak Kamal di sana sudah gimana? Memungkinkan? Iya.
Oke, untuk Pak Kamal, saya berikan waktu untuk memberikan sharing materinya. Pada Pak Kamal, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya off kamera karena di sini di lab, jadi nanti emang ganggu yang lain kalau saya on kamera. Jadi mungkin nggak lama, mungkin saya butuh waktu 15 sampai 30 menit lah untuk menyampaikan ini karena materinya cukup sederhana sebenarnya. Ini hanya sebentar. Hmm, ya bisa lihat semuanya ya ini ya. Ya, Bu Yunita bisa lihat ini ya. Oke, sudah bisa. Iya. Eh, saya sampaikan ini, jadi judulnya No Time to Waste. Ini sebenarnya artinya bukan tidak tidak merujuk ke buang-buang waktu, tapi tidak ada lagi waktu untuk kita memproduksi sampah. Nah, saya hari ini akan bicara tentang sampah eh, dari perspektif yang berbeda tentunya. Jadi saya tidak akan membahas bagaimana mengelola sampah, bagaimana teknologinya, tapi bagaimana kita sebagai individu bisa berperan sekecil mungkin untuk bisa menangani sampah di Indonesia. Oke, saya berikan judul seperti ini. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar kalimat ini atau statement ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah komposisi sampah yang ada di Indonesia. Teman-teman pasti beberapa juga sudah paham betul bahwa sebagian besar sampah di Indonesia itu adalah sampah makanan atau di sini disebut sampah dapur. Ini sekilas memang cukup sederhana. Sebagian orang berpikir ya sampah dapur nggak berbahaya. Kenapa? Lantas kenapa? Dan sudah ada TPA, ya teman-teman di Gresik biasanya sampahnya ditampung di TPA Nite kalau nggak salah. Beberapa ada di TPA di Surabaya. Nah, lantas mengapa menjadi masalah sampah sampah makanan ini? Tapi coba kita lihat yang ini. Saya nggak tahu teman-teman melihat ini itu sebagai sebuah prestasi atau tidak ya. Jadi kita ada di nomor 2 di dunia dengan produksi sampah terbesar nomor 2 di Indonesia secara individu. Artinya setiap orang itu memproduksi sampah makanan itu sebanyak 300 kilo per tahun. 300 kilo per tahun per orang. Dan ini luar biasa ya. Kalau teman-teman bisa cek, silakan dicek. Tiap hari kumpulin sama makanannya, tiap hari sampai per tahun. Kira-kira 300 kiloan. Eh, apa ya? Saya nggak tahu teman-teman berpikir ini apakah sebuah prestasi atau bukan. Dan 300 kilo per orang per tahun itu cukup besar rasanya. Bayangkan kalau itu makanan tidak dibuang, artinya masih bisa dimakan dan bisa diberikan ke orang lain. Rasa-rasanya akan lebih bermanfaat gitu ya. Nah ini sama, datanya sama, tapi dari sumber yang berbeda. Tetap kita ada di urutan kedua, 300 kilo sampah makanan per tahun per orang. Ini ada di posisi 2. Dan ini adalah satu fakta yang kontradiktif. Karena di satu sisi kita membuang sampah makanan sebegitu banyak setiap tahun, sedangkan Indonesia itu masuk kategori serius untuk urusan kelaparan. Jadi di satu sisi kita buang makanan dalam jumlah waktu besar, tapi di satu sisi tingkat kelaparan di Indonesia itu dalam kategori serius. Bayangkan, kita buang makanan nih setiap tahun 300 kilo per orang sama makanan. Sedangkan tingkat kelaparan di Indonesia itu serius. Nah ini yang menjadi masalah. Kenapa sampah makanan itu walaupun sesungguhnya tidak terlalu berbahaya bahan kimia atau beberapa bahan berbahaya lainnya, tapi kalau kita bisa mengurangi sampah makanan itu, setidaknya kita bisa turut membantu untuk mencegah kelaparan secara tidak langsung ya. Dan ini yang kedua, selain sampah makanan di depan saya disebutkan bahwa
sampah plastik juga menjadi komposisi ketiga yang terbesar di Indonesia. Dan tidak hanya di Indonesia, bahwa Indonesia ini penghasil sampah plastik terbesar kedua. Lagi-lagi kedua ya. Tadi kita sampah makanannya kedua, dan ini sampah plastiknya juga kedua juga. Terbesar kedua setelah Cina. Untuk membuang sampah plastik ini di laut. Ini juga menjadi masalah karena banyak organisme yang ada di laut juga terpapar oleh sampah plastik ini. Tidak hanya di laut, juga ada di sungai, di beberapa sungai, Berantas, Sungai Solo, Serayu, Progo. Walaupun memang pemerintah Indonesia mencanangkan strategi untuk bisa mengurangi sampah plastik sampai 70% sampai tahun 2025. Nah, ini adalah fakta lain dari sampah plastik di Indonesia. Jadi, setiap tahun, setiap orang itu menggunakan 700 piece plastik. Nah, ini juga bisa teman-teman cek sendiri lah. Setiap kali teman-teman belanja di convenience store, macam apa di Indonesia ya, Alfamart, Indomart, itu pulang-pulang pasti bawa kresek. Beli makanan juga bawa kresek. Apapun lah, tidak bisa lepas dari kresek saya pikir. 700 piece dalam 1 tahun per orang. Angka yang sungguhnya luar biasa. Itu kalau dirupiahkan saya pikir juga lumayan. Dan kalau hmm, diakumulasikan plastik, sampah plastik Indonesia itu setiap hari itu bisa sampai 4.000 ton. Dan kalau kita akumulasikan lagi, ada 16 pesawat jenis Boeing 747 itu bisa diisi oleh sampah plastik Indonesia per hari. Bayangin 16 pesawat tuh bisa diisi sampah plastik Indonesia per hari. Luar biasa kan? Saya nggak tahu itu sebuah prestasi atau bukan. Teman-teman bisa pikirkan sendiri. Nah, kedua fakta tadi mengenai sampah dihadapkan kepada sistem pengelolaan sampah di Indonesia yang seperti ini. Jadi 60, sekitar hampir 70% itu disandarkan atau dibebankan kepada TPA, atau dalam bahasa yang lebih bagusnya disebut landfill. Jadi TPA yang ada di Indonesia itu menanggung beban yang begitu besar atas sampah yang kita hasilkan sehari-hari, terutama sampah makanan dan sampah plastik. Itu tidak termasuk bagaimana habit kita membuang sampah di sungai, di laut, dan beberapa tempat lain yang sepertinya habit itu belum 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 kita bisa hilangkan sama sekali untuk membuang sampah. Dan saya pikir teman-teman juga sebagian pasti masih melakukan itu di kampus. Nah, saya sekedar cerita, belum saya lanjutkan, bahwa di negara maju, saya nggak sebut negara maju, di sinilah, di Taiwan, kita hampir akan sangat susah untuk menemukan tempat sampah. Saya nggak tahu apakah ketika orang Indonesia ada di sebuah tempat yang seperti ini, bagaimana responnya. Awal saya pikir, kenapa nggak ada tempat sampah gitu. Terus kayak kalau saya punya sampah, ditaruh mana? Nah, ternyata yang ada di sini adalah mereka memang, kalau mereka punya sampah, mereka simpan sampah itu. Tidak lantas mencari tempat sampah di mana, tempat sampah di mana, enggak. Mereka simpan itu, dan ketika waktunya nanti tiba, biasanya tiap hari itu ada truk sampah yang keliling ke pemukiman warga, mengumpulkan sampah itu. Dan ini akan sedikit beda di Indonesia, karena truk sampah itu tidak punya akses untuk masuk ke pemukiman, untuk mengumpulkan sampah dari pintu, dari door to door, dari setiap rumah. Di sini berbeda, di sini mereka datang ke setiap komplek itu untuk mengumpulkan sampah, dan orang antri berbaris untuk bisa membuang sampah. Ya, itu sekedar cerita saja. Balik lagi ke slide ini, jadi beban yang begitu besar hanya disandarkan pada satu teknologi, dan ini adalah teknologi yang paling paling basic dari pengelolaan sampah. Di beberapa negara maju, teknologi ini sudah ditinggalkan. Selain karena di beberapa negara maju juga tidak memiliki lahan yang begitu luas untuk bisa membangun
fasilitas landfill, karena memang landfill ini punya umur pakai. Jadi teman-teman bisa cek di beberapa textbook bahwa landfill ini punya umur pakai dan bisa dihitung. Rata-rata sih 30 sampai 70 tahun. Setelah itu ya harus ditinggalkan karena memang sudah habis umur pakainya. Itu ya sekedar review tentang bagaimana negara kita mengelola sampah. Jadi hampir 70% disandarkan ke landfill. Walaupun memang beberapa tahun terakhir pemerintah mencanangkan bank sampah, kalau teman-teman bisa cek di beberapa daerah, mulai dikerjakan bank sampah. Tapi itu adalah bukan N5 atau teknologi terakhir untuk mengelola sampah, tapi lebih ke bagaimana mereka mengurangi atau merecycle sampah. Baik, ini yang beberapa berita yang saya kumpulkan. Teman-teman juga bisa cek di berita ini bahwa beberapa TPA di Indonesia itu bermasalah. Bermasalah karena umur pakainya juga semakin singkat dan beberapa juga tidak bisa menanggung beban atau jumlah sampah yang begitu besar. Ini berita dari Jakarta Post. Teman-teman bisa buka nanti kalau ada waktu. Ini yang pertama. Kemudian ini. Jadi banyak yang udah over capacity, artinya sudah tidak sanggup lagi atau mungkin umur pakainya tinggal sedikit lagi, beberapa tahun lagi. Ini fakta yang ada di Indonesia. Kemudian ini juga beberapa TPA karena pengelolaannya kurang baik, maka mereka akan sangat berbahaya sebenarnya buat warga sekitar. Mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa beberapa TPA pernah meledak. Karena teman-teman tahu di TPA itu harusnya dikelola gas metan secara baik, tapi karena tidak dikelola dengan baik, gas metan terakumulasi dan tidak terkontrol, akhirnya meledak dan sampah itu meledak. Mungkin teman-teman beberapa pernah dengar kasus di Bogor atau di Jakarta pernah ada ledakan di TPA. Begitu, itu fakta yang ada di Indonesia terkait dengan landfill. Nah, ini adalah tentang sungai yang tercemar oleh sampah, utamanya sampah plastik yang ada di Ciliwung. Dikatakan bahwa Ciliwung itu sempat menjadi sungai paling tercemar di dunia. Lagi-lagi karena kebiasaan atau perilaku kita yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Bukan karena tidak ada tempat sampah, tetapi salah satu faktornya karena sampahnya begitu besar dan mereka bingung mau dibuang di mana. Ini sangat sangat kompleks sebenarnya masalahnya. Kalau teman-teman cek di bantaran sungai, kita ditanya mengapa sih bapak dan ibu membuang sampah di sungai, ya mereka pasti jawab, lantas kami buang di mana? Karena memang tidak ada tempat lagi gitu. Di pemukiman yang sebegitu rapat, mau dibuang di mana? Aksesnya tidak ada. Nah, ini juga menjadi masalah. Nah, makanya kenapa hari ini saya sampaikan materi ini, karena sampai saat ini di Indonesia kita masih bermasalah dengan perumusan strategi dan kebijakan. Artinya masih sangat susah untuk bisa mengatur dan mengelola strategi ini di masyarakat. Sehingga harus dimulai dari kita sendiri bagaimana kita bisa mengurangi sampah itu. Jadi kita kontrol di sumbernya, bukan lantas mengelola sampah di akhir ketika sudah ada sampah kita bagaimana nih harus kita apain nih, enggak, tapi bagaimana sampah itu bisa kita kurangi dari awal dari kita sendiri. Nah, kalau kebiasaan itu lantas menjadi umum di masyarakat, saya pikir pengurangan sampah akan terjadi dan kita tidak akan dipusingkan dengan bagaimana cara mengelola sampah dalam jumlah besar. Karena di ujungnya kita sudah mampu mengurangi produksi sampah setiap hari. Nah, ini adalah hierarki dalam pengelolaan sampah. Di Indonesia, tadi saya katakan bahwa hampir sebagian besar, 60% itu pengelolaan sampah dibebankan kepada landfill, di mana landfill itu adalah
level terendah dari pengelolaan sampah itu sendiri. Di hierarki ini, kalau teman-teman lihat bahwa uh, solusi terbaik adalah untuk pengelolaan sampah adalah menguranginya, bukan membuangnya. Membuang sampah pada landfill adalah alternatif terburuk sebenarnya dari pengelolaan sampah. Kenapa ini dilakukan? Ya karena memang sangat sederhana, tidak butuh teknologi yang mutakhir, sehingga beberapa negara di dunia mulai menghilangkan atau meninggalkan teknologi ini karena cenderung tidak ramah lingkungan. Sebenarnya ada beberapa teknologi yang bisa diterapkan untuk recovery energi dari landfill, tapi itu pun tidak berjalan maksimal di Indonesia. Jadi kita akan bisa mengatasi sampah di Indonesia kalau dari kita sendiri mampu mengurangi produksi sampah setiap hari, di mana itu adalah level tertinggi dari pengelolaan sampah, mengurangi produksi sampah setiap harinya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini adalah sebuah konsep sederhana yang mudah diucapkan, tetapi susah untuk dilakukan. Zero waste. Teman-teman juga pasti sering mendengar ini. Sebuah konsep yang tidak jauh berbeda dengan prinsip mengurangi sampah yang ada di hierarki pengelolaan sampah. Nah, ini adalah 5 konsep zero waste yang teman-teman bisa terapkan sebenarnya sehari-hari. Yang pertama adalah, teman-teman sudah sering mendengar ini ya, di Semen Indonesia kayaknya ada istilah 5R. Ya, 5R. Nah, di sini di konsep ini disebutkan yang pertama adalah reduce. Artinya kita harus mulai menolak penggunaan, semisal penggunaan plastik. Kalau teman-teman sehari-hari minum air putih misalkan, mulai dibiasakan membawa tumbler sendiri, membawa tupperware sendiri. Saya pikir itu adalah budaya yang baik untuk mengurangi produksi sampah plastik di Indonesia. Atau misalkan ketika berbelanja, menolak untuk diberikan apa kresek gitu. Ketika di Alfamart atau Indomart, ketika ditawarin pakai plastik ya tidak usah mbak. Yang kedua adalah reduce atau mengurangi. Artinya gini, ambil contoh aja untuk sampah makanan. Teman-teman bisa mengatur lagi pola makan. Misal, mungkin kebiasaan kita seperti ini. Beberapa teman saya dulu makan apel itu pasti dikupas. Kebiasaan kita untuk mengubah makan sesuatu yang penuh, artinya ketika sebuah makanan itu bisa kita makan penuh tanpa harus dikupas, ya lakukan itu. Kenapa? Ya salah satu cara kita untuk bisa mengurangi jumlah sampah. Bayangkan saja kalau orang makan apel misalnya tidak dikupas langsung dimakan, sampahnya pasti bisa dihindari dong. Misalkan makan kentang gitu. Selagi kulit kentang itu masih bisa dimakan, ya makan saja. Karena secara, walaupun jumlahnya sedikit, tapi kalau itu, ya kita kalikan aja penduduk Indonesia. Ketika makan kentang, makan apel, atau makan ubi, makan apapun yang bisa dimakan sebetulnya, kulitnya, itu secara tidak langsung juga bisa mengurangi produksi sampah. Yang ketiga adalah reuse. Nah ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika punya kresek ya disimpan aja, nanti bisa dipakai lagi. Apapun yang kita dapatkan, selagi masih bisa dipakai lagi ya dipakai lagi aja. Nah, kemudian recycle. Ini juga bisa diterapkan sebenarnya walaupun memang butuh effort lebih. Karena pasti juga akan membutuhkan banyak energi untuk recycle, tapi ini juga bisa dilakukan. Yang terakhir adalah kompos. Sama, ini juga butuh effort untuk melakukan ini. Tetapi dari kelima konsep ini,
kita bisa usahakan dari kita sendiri agar produksi sampah itu bisa dikurangi tanpa harus memikirkan bagaimana ketika sampah itu nanti sudah ada, gimana cara mengolahnya, karena kita sudah kurangi di awal. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah lifestyle yang bisa kita terapkan sehari-hari. Jadi ini saya ambil dari blognya seseorang. Jadi ada piramida ini. Langkah pertama adalah dia bilang tidak menolak penggunaan botol plastik, menolak penggunaan paper cup, menolak penggunaan sedotan plastik, menolak menggunakan plastik bag, tidak menggunakan tisu, dan melakukan reuse and recycle. Nah, ini bisa kita terapkan sehari-hari. Dilihat saja hari ini, misalkan hari ini gitu, berapa banyak yang barang-barang kita pakai yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau andai saja setiap hari kita bisa hindari item-item yang saya sebutkan tadi, saya pikir ya Indonesia akan bersih. Gitu. Bisa pasti. Contoh misalkan penggunaan botol plastik, ya pasti kita bisa. Kenapa? Karena kita bisa gunakan tumbler. Paper cup kita juga bisa gunakan botol kecil yang ada insulatornya kan. Sedotan plastik kita bisa beli yang logam, kita bisa gunakan berkali-kali. Plastik bag kita bisa gunakan tote bag atau goodie bag yang kita sudah beli dari kain gitu, bahannya kain. Tisu kita bisa hindari dengan pemakaian handuk yang kita bisa cuci. Jadi tidak ada yang tidak mungkin seharusnya. Kemudian langkah kedua adalah DIY. Ini adalah sebentar saya cut dulu ya. Okay, this afternoon, come to my office. I finish the. I finish. You can have me call the answer pad. Yeah, maybe 4 o'clock. Come to my office. Okay. Oh, okay. And I need you to make 3 copies for different store, different with a higher, middle, and the lower for. Yeah. Okay. Sorry. No problem. Yeah. Oke, bisa saya lanjutkan ya. Tadi ada profesor datang. Saya lanjutkan ya. Sampai mana tadi Bu Yunita? Oke, sampai mana tadi? Kurang. Oke, sampai sini. Saya lanjutkan lagi ya. Sorry tadi kepotong. Ada profesor lewat. Saya ditanya-tanya kenapa. Oke, ini adalah beberapa item yang teman-teman bisa terapkan sehari-hari. Khususnya mbak-mbak ini kayaknya ya. Nggak apa ya saya bilang ini ya. Jadi, saya nggak tahu teman-teman yang perempuan apakah sudah terbiasa menggunakan menstrual cup. Nggak tahu Bu Yunita pernah pakai ini atau tidak. Tapi ini akan jadi solusi yang tepat. Saya nggak tahu produk teman-teman yang perempuan tuh seberapa banyak konsumsi ini. Saya pikir tiap bulan pasti gunakan lah. Nah itu adalah salah satu sampah yang sangat susah sekali terurai. Kalau teman-teman bisa bayangkan gitu, itu susah terurai sehingga penggunaan menstrual cup itu akan jadi solusi sebenarnya. Walaupun memang agak tricky, agak picky lah bagi perempuan. Yang lain juga bisa diterapkan. Ini adalah barang-barang yang kita bisa gunakan untuk mengurangi sampah. Seperti apa nih di sini banyak, ada homemade deodorant, ada stainless steel untuk tongue scraper, ada beberapa lah barang yang reusable
yang bisa digunakan. Oke, lanjutnya ini adalah sebenarnya ini sama yang tadi saya sebutkan. Ada beberapa item yang bisa kita gunakan untuk menghindari sampah plastik seperti shopping bag, cloth napkin, reusable produce bag, stainless water bottle, dan segala macamnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini semua adalah upaya untuk bisa mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini untuk bagaimana kita untuk menangani sampah makanan dengan strategi seperti ini. Ini lagi-lagi teman-teman bisa lihat di sini bahwa mengelola sampah makanan atau recover makanan menggunakan landfill adalah satu preferensi yang sangat rendah dari pengelolaan sampah makanan. Yang paling tinggi adalah mengurangi tentunya. Bagaimana kita bisa mengurangi sampah makanan? Yang paling simpel adalah makan dihabiskan. Pasti banyak lah teman-teman di sini yang makan itu masih suka disisakan, tidak dihabiskan gitu ya. Itu akan jadi masalah nantinya, menambah sampah makanan kita. Nah, lantas gimana Pak kalau saya sudah membuang makanan saya sisa, saya kenyang dan saya nggak habis? Ya, direncanakan makannya. Di awal dipikirkan bakalan habis enggak. Kalaupun misalkan tidak habis, ya direncanakan untuk didonasikan, dibagi ke teman-temannya, mungkin ke teman yang belum makan gitu, diajak makan bareng supaya tidak ada lagi sampah makanan. Atau kalaupun sudah tidak layak makan, ya kita simpan, kita kumpulkan, nanti akan menjadi feeding untuk hewan ternak semisal. Atau kalau kita punya effort, punya waktu, ya kita kompos dan membuang sampah makanan di landfill adalah pilihan terakhir. Kalau memang sudah betul-betul mendesak dan kita tidak ada waktu dan kita tidak bisa, ya mau nggak mau kita gunakan teknologi yang sudah disediakan pemerintah, landfill, seperti itu. Nah, ini adalah tips untuk bagaimana kita mengatur pola makan kita yang akan membantu atau mendukung gerakan dunia yang lebih bersih ya. Nah, yang pertama adalah memakan sedikit daging. Ini Indonesia banget nih. Saya kira orang Indonesia akan sedikit makan daging lah. Karena dari statistik yang ada, orang Amerika paling banyak untuk makan daging. Kita masih bisa lah untuk menerapkan yang pertama ini. Makan sedikit daging ya. Yang kedua adalah men-skip package food, artinya ya kalau bisa dihindari makan yang memiliki wadah yang berlapis-lapis yang sekiranya nanti bisa menghasilkan sampah. Atau misalkan pun iya ya kita beli dalam jumlah besar gitu, terus kita simpan dan kita gunakan atau kita recycle bungkus-bungkus yang ada gitu. Itu akan sangat lebih bermanfaat. Nah, ini juga jadi masalah sebenarnya ketika contoh aja ketika kita makan atau mengkonsumsi mie instan saja. Bungkusnya ya pasti banyak. Apalagi teman-teman mahasiswa kan. Sering banget ini makan mie instan dan dikalkulasi aja berapa setiap bulan mengkonsumsi mie instan. Saya ambil aja satu dus 48 item. Kemudian yang ketiga adalah no food waste. Artinya teman-teman sebisa mungkin mengurangi ini gitu. Kalau memang mampunya makan satu piring ya satu piring saja. Tidak usah berlebihan. Yang ketiga, nah ini adalah salah satu solusi yang agak tricky sebenarnya. Memakan makanan yang dari lokal. Mengupayakan dari lokal. Kenapa? Karena ketika kita makan makanan lokal, secara tidak langsung kita bisa mengurangi emisi atau polusi udara. Kita tahu kan ada transportasi di sana lain. Ketika kita bisa makan makanan yang dari lokal, artinya taruhlah dari Jawa Timur sendiri atau mungkin dari Indonesia sendiri tanpa harus makan makanan dari luar. Jadi kita akan sangat membantu untuk
lingkungan kita gitu. Nah, ini juga adalah trik untuk bisa menghindari produksi sampah kita dari sampah makanan. Tentunya juga untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi perbanyak makan sayur, perbanyak makan protein, minum air, dan memilih untuk memakan biji-bijian secara utuh gitu, tanpa harus memipil karena itu akan menghasilkan sampah. Dan teman-teman bisa amatin di sini dan itu rata-rata masih utuh ya. Kentangnya juga masih utuh, tidak ada kentang yang dikupas. Beberapa proteinnya juga masih utuh, tidak beberapa biji juga masih utuh kulitnya. Nah, ini adalah campaign di luar sana yang mereka mencoba untuk mengajak masyarakat untuk memakan makanan yang penuh tanpa harus mengupas makanan tersebut selagi masih bisa dimakan gitu. Nah, ini tadi adalah salah satu cara juga untuk mengurangi sampah. Kebiasaan kita yang men-share foto di media sosial, kita memakan apa ya, jangan cuma share. Kalau memang waktu itu konsumsinya berlebih ya dibagi. Nah, ini bisa teman-teman terapkan sih sebenarnya sehari-hari. Jangan cuma share foto, tapi juga share makanan. Karena biasanya kalau makanan di-share, fotonya di-share dalam jumlah besar gitu, dan tidak habis, saya pikir akan ditinggalkan di piring itu. Teman-teman tidak akan berpikir, ini nanti bakal kemana kan? Gitu ya. Nah, itu saya rasa slide saya yang terakhir. Saya akan sangat senang ketika ada banyak pertanyaan, karena ini adalah langkah kita sebagai individu yang ada di Indonesia atau bahkan dunia untuk bisa berkontribusi terhadap lingkungan yang lebih bersih tanpa sampah. Ya, itu mungkin Bu Yunita, saya akan sangat senang kalau ada banyak pertanyaan dari teman-teman yang ada di grup ini. Seperti itu. Ini salah satu quote yang ada di Hari Lingkungan Sedunia tanggal 5 Juni bulan depannya. Small step to save the earth is in your hand. Do just small thing today. Baik, itu kira-kira ya. Terima kasih teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Permisi, Pak. Iya, silakan. Saya Muhammad Abdul Imroni, saya dari informatika. Mau menanyakan, Pak, apakah nggak sama saja, Pak, kalau seumpama kita makan banyak, contoh aja nanti kita makan apel sama kulitnya ya. Itu contoh kecilnya, apel sama kulitnya. Nah, sebenarnya bobot yang dimakan kan, kalau kita memakan apel tapi nggak ada kulitnya, sama apel yang dimakan sama kulitnya kan sama, kan beda, Pak ya. Nah, itu kalau kita menginputkan banyak, nanti outputnya juga banyak. Nah, itu apakah nggak sama saja, Pak? Jadi nanti kalau kita makannya banyak, nanti kita ngeluarkannya itu juga banyak juga gitu. Keluarkan apa nih, Pak? Mas maksudnya, Mas? Maksudnya buang air besar dan gini. Sebenarnya ada dua hal sebenarnya, antara makan banyak dan makan sedikit. Saya bahas itu dulu, makan banyak dan makan sedikit. Saya akan awali dengan pertanyaan itu. Mas, saya tanya Mas, makan banyak itu, maksud saya ini, makan banyak itu artinya melebihi yang biasanya. Itu kira-kira bisa berdampak ke lingkungan nggak? Gimana, Pak? Ketika kita makan banyak dalam jumlah besar, itu kira-kira berpengaruh ke lingkungan nggak? Tanpa harus berpikir output yang dari kita. Secara nggak langsung, iya sih, Pak. Karena apa? Karena nanti kalau kita semakin kita banyak makan, semakin sering juga kita buang
yang sisa makanan kita itu? Oke, jadi gini, ada dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah ketika kita banyak makan, artinya artinya gini, ketika kita banyak makan, maka kita secara tidak langsung juga banyak menyerap energi. Kenapa? Karena karena makanan yang kita makan itu ketika diproduksi itu kalau teman-teman amati rantai pasoknya itu juga banyak membutuhkan energi. Nah, saya menyambung ke pertanyaan Mas yang terkait dengan kalau kita banyak makan sama kulitnya, nanti akan banyak yang kita buang. Pertama masalah kulitnya aja. Kulit itu kalau kita makan atau kita buang, mungkin kalau satu orang nggak berefek. Tapi bayangkan kalau itu semua orang Indonesia melakukan itu akumulatif juga kan. Nah, terkait dengan output, saya nggak paham tentang output. Ini outputnya ini kotoran yang kita eh, buang air besar atau gimana, Mas? Iya. Ya, kurang lebihnya seperti itu, Pak. Oh, oke. Nah, kalau untuk buang air besar, itu secara teknologinya yang ada kita sekarang, saya pikir nggak ada masalah dengan itu ya, dengan itu karena itu bisa terurai kan di septic tank. Kita punya teknologi septic tank kan, tidak ada masalah dengan itu. Dan itu kan organik gitu ya. Beda antara sampah yang kita keluarkan dari sistem pencernaan kita dengan sampah yang kita produksi sebelum itu masuk ke tubuh kita. Itu akan sangat beda, gitu ya. Jadi saran saya sih lebih ke makan secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita dan makan penuh gitu. Sehingga sampah yang dihasilkan itu tidak sampah di sini konteksnya bukan bukan feses ya. Saya sebut feses saja biar agak enak ngomongnya ya. Feses itu bisa kita kurangi. Ya, saya paham dengan pertanyaan Mas gitu ya. Tapi ya alangkah lebih baik ya karena kalau makan kita juga kita kontrol dan kita hindari ada sampah itu. Itu sih. Kalau dipikir sama aja ya jelas beda sih. Karena kulit itu kan eh, susunannya lebih kompleks. Ketika keluar dia akan lebih kompleks lagi daripada yang isinya. Isinya mungkin diserap, tapi kalau luarnya kan akan keluar sama biasanya. Nah, biasanya selulus ya, selulus nggak bisa tercerna oleh tubuh kita, keluarnya tetap selulus. Tetapi paling tidak kan itu sudah melalui proses degradasi di tubuh gitu, sudah bisa terbantu. Ya silakan Mas. Monggo silakan ada lagi. Selamat pagi Pak, mohon izin bertanya. Silakan Mas. Nama saya Dimas Albert dari Informatika. Ini mungkin apa ya? Tidak terlalu nyambung sama Gak materinya apa-apa. Bapak, tapi kalau terkait plastik itu saya juga sangat apa ya? Pengen gitu loh apa itu? Mendapat referensi kalau pengelolaan plastik di daerah-daerah gitu. Nah, kalau di Taiwan sendiri apakah ada kayak organisasi yang apa itu yang fokus pada sampah plastik itu, entah itu didaur ulang atau di apa seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, baik. Oke, saya jawab Mas. Jadi gini di Taiwan, saya runut aja biar jelas. Jadi di sini itu orang-orangnya memang dari awal di rumah itu sudah memisahkan Mas, mana sampah plastik, mana sampah makanan, mana sampah kardus atau kertas gitu ya. Mengapa? Karena ketika mereka mengumpulkan, saya tadi cerita bahwa setiap hari mereka akan berbaris tuh antri untuk bisa membuang sampah di truk, truknya datang, mereka akan membuang sampah. Karena ketika mereka ketahuan apa namanya bahwa apa sampahnya nggak dipisah, maka mereka akan ditolak. Sampahnya tidak akan terangkut oleh truk. Itu dulu. Jadi pertama mereka sudah mau memisahkan sampah antara makanan, plastik, kertas, kaleng, atau logam. Mereka sudah pisahkan. Lantas yang kedua, itu nanti akan diangkut oleh truk khusus. Jadi truknya itu ada dua biasanya. Yang pertama itu ngangkut sampah makanan. Truk di belakangnya itu biasanya ngangkut material yang recyclable atau yang bisa di-recycle, termasuk plastik, termasuk logam dan segala macam. Lantas nanti akan disalurkan di
di pool. Nah, terus digimanain Pak? Nah, di sini itu ada perusahaan yang memang ditunjuk oleh pemerintah atau bahkan dari swasta yang memang tugasnya memang untuk merecycle sampah plastik dan sampah kertas dan sampah logam. Tetapi kalau untuk sampah plastik beberapa memang kan ada banyak kategori ada sampah plastik ya teman-teman, ada beberapa labelnya itu. Untuk beberapa sampah plastik yang masih punya nilai nilai apa namanya karakternya pas untuk bisa memproduksi gas atau minyak, itu biasanya memang diolah di instalasi untuk mengkonversi sampah itu menjadi energi. Beberapa ada yang disalurkan ke insinerator untuk bisa menghasilkan listrik, beberapa yang masih bisa di recycle karena kan karakter plastik pun beda-beda. Jadi itu yang pertama, ada perusahaan yang memang ditugaskan oleh pemerintah sini atau bahkan perusahaan swasta yang mengolah sampah menjadi barang recyclable atau barang recyclable, barang baru maksudnya. Contoh kayak misalkan PET gitu ya. PET itu atau PP itu beberapa case itu diolah oleh beberapa perusahaan menjadi kaos, jersey, jersey, jersey untuk apa namanya sepak bola itu loh. Ada beberapa yang diolah seperti itu. Mungkin teman-teman juga bisa amati lah, beberapa pecinta sepak bola udah tahu lah kalau jersey yang bagus itu sekarang sedang ngetren yang dibuat dari plastik. Untuk beberapa plastik yang memang susah sekali untuk terurai, biasanya akan langsung masuk ke insinerator untuk bisa menghasilkan energi, utamanya listrik di Taiwan. Itu sih. Jadi yang paling kuncinya adalah masyarakat sudah mau memisahkan sampah dari awal. Selagi itu bisa dilakukan, next step-nya akan bisa disadari. Ya itu, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi? Monggo silakan. Saya mau nanya, Ya, silakan, nama Mas. saya Fadli Alif Hidayatullah dari Informatika. Mm-mm. Pak, di tengah pandemi ini kan juga mungkin banyak orang jarang keluar, mall tutup Iya. atau banyak toko-toko yang tutup lah. Apakah dari sektor sampah plastik sendiri juga mengalami penurunan atau justru malah meningkat? Terus ditambah lagi kan orang juga sering di rumah. Dari PPT Bapak tadi yang sampah dapur kan juga memiliki persentase 58%. Nah, apakah peningkatan sampah dapur atau sampah makanan juga mulai mengalami peningkatan saat ini? Terima kasih. Iya, terima kasih, Mas. Eh, beberapa waktu lalu saya sempat lihat berita sih, memang untuk sampah plastik berkurang. Nah, saya cerita umum aja sih, nggak cuma sampah plastik atau sampah makanan. Pandemi ini sebenarnya membawa dampak positif sebenarnya ke lingkungan, karena pertama polusi udara juga berkurang akibat lockdown ya, beberapa alat transportasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga polusi udara juga menurun. Yang kedua, beberapa sampah juga menurun karena orang konsumsi plastiknya kan berkurang juga. Nah, untuk sampah makanan yang ini kemudian meningkat sebenarnya. Itu Mas, sampah makanan pasti ya meningkat. Untuk sampah plastik mungkin akan berkurang karena orang belanjanya juga berkurang gitu. Tetapi untuk sampah plastik, sampah makanan sorry, ya bertambah atau bahkan ya sama aja. Kan orangnya jumlahnya sama ya. Pandemi ini kan tidak lantas membuat orang banyak makan sebenarnya. Gitu Mas. Teman-teman bisa cek lah nanti di data yang ada di KLH. Saya pikir mereka punya data itu selama pandemi.
Iya, masih ada pertanyaan monggo. Koneksinya masih jalan kan ya? Permisi, Pak. Iya, silakan. Boleh saya bertanya lagi, Pak? Boleh, silakan. Kan sebenarnya kan plastik ditemukan itu kan karena karena untuk mengurangi pemakaian kertas yang ada di bumi kan, Pak ya. Nah, Iya. itu kan soalnya kan banyak penebangan semakin banyak penggunaan kertas juga semakin banyak penebangan pohon. Nah, itu sebenarnya lebih bahaya mana, Pak? Jika kita menggunakan sampah plastik, menghasilkan sampah plastik atau menghasilkan sampah kertas? Oke. Bentar. Oke, saya jawab, Mas. Ini dua hal yang berbeda sebenarnya, Pak. Untuk kalau ditanya berbahaya mana, ya bahaya plastik jelas. Karena komposisi kimianya ya jelas berbeda, dan plastik itu polimer polimer sintetik ya, yang berbahaya bagi lingkungan dan sulit sekali terdegradasi. Bahkan untuk bioplastik pun, nanti plastik biodegradable pun itu lama sekali untuk bisa terurai. Lebih cepat, tapi ya tetap masih lama rentang. Lantas lebih bahaya mana? Ya lebih bahaya plastik di hasilnya ya. Tetapi kalau ditanya sama-sama berdampak ke lingkungan ya sama-sama aja. Kenapa? Karena semakin banyak kertas yang kita pakai ya semakin banyak juga yang pohon yang kita tebang. Nah, makanya beberapa negara maju mulai mengembangkan kertas itu recycle. Ketika kertas dibuang, mereka tidak akan campur dengan sampah makanan. Mereka akan pisahkan dan mereka akan produksi kertas lagi dari kertas yang sudah ada. Nah, sebenarnya sejarah plastik pun ya memang itu dalam hal ini untuk kemasan ya, untuk memudahkan hidup ya. Terutama untuk contoh lah untuk botol gelas plastik gitu ya. Ini kan sekarang lagi istilahnya apa ya, barang penting di kita kan. Beli minuman ya pakai gelas plastik. Dulunya kan pakai kaca gitu yang berat gitu. Sekarang lebih fleksibel karena adanya plastik. Tapi ya itu tadi, kita tidak bisa mengontrol atau bisa mengelola sampah itu ya bahaya. Dua hal yang berbeda sebenarnya. Ketika kita berpikirin ini baik-baik saja, ini oke-oke aja. Iya, asalkan kita bisa mengolahnya itu. Misal kita punya teknologi untuk bisa mengolah plastik itu menjadi minyak misalkan, menjadi bahan bakar misalkan. It's okay gitu. Tetapi kan kondisinya tidak. Dari sisi membuang atau memilah sampah saja kita belum bisa kan. Intinya adalah ketika kita tidak punya teknologi tepat atau teknologi yang bisa berjalan di Indonesia, ya hal yang kita bisa lakukan mengurangi. Itu sebenarnya intinya pada kuliah pagi ini ya. Teknologi sudah ada, teknologi untuk itu sudah ada. Tinggal pemerintah kita mau atau tidak. Pemerintah kita punya kebijakan itu atau tidak. Ketika belum, ya solusi yang kita bisa lakukan adalah mengurangi penggunaan. Itu ya Mas ya. Kalau dari bahaya sama-sama bahaya walaupun beda konteks. Kalau plastik di akhirnya yang bahaya karena susah sekali terurai. Kalau kertas bahaya untuk di awalnya karena sumber daya yang kita gunakan semakin besar juga. Seperti itu Mas. Terima kasih. Iya Pak. Lanjut pertanyaan yang tadi Pak. Bapak kan siap. bilangnya kan kalau kertas kan bisa diulang kembali gitu Pak ya. Nah, kalau plastik itu apakah nggak bisa Pak? Mungkin dilebur kembali terus sampai cair terus dibentuk lagi gitu Pak. Iya, untuk beberapa case plastik, beberapa label itu bisa. Seperti kayak yang teman-teman lihat ada ember itu ya, ember plastik itu kan recycle. Tetapi kan gini Mas, untuk sampah kresek gini. Saya jawabnya dari sistem manajemennya aja. Yang jadi masalah adalah kita belum mau memisahkan sampah. Itu dulu. Kalau kita mau memisahkannya, kemudian ada mungkin gini, kalau botol atau gelas plastik mungkin bisa ya pemulung atau orang yang biasanya kan
nyari itu kan dikumpulkan terus dijual. Nah itu yang di recycle kan. Jadi masalah adalah kresek. Kayaknya nggak ada ya pemulung nyari kresek di Indonesia. Saya pikir kok nggak ada orang nyari kresek. Dan kresek ini jumlahnya banyak. Nah itu masalahnya. Kalau kita mau recycle kresek, gimana caranya? Kalau kita susah untuk ngumpulin. Kalau botol plastik, gelas plastik, oke gitu. Pemulung ngumpulin nanti disetor pengepul akan disetor ke beberapa pabrik. Ada beberapa pabrik pengolahan plastik, gelas plastik, botol plastik, minuman itu minuman penyegar kayak teh, kopi, cola. Itu ada mas, beberapa pabriknya ada. Dia mengolah itu jadi sapu, jadi ember gitu. Tetapi untuk sampah kresek susah. Siapa yang mau ngumpulin gitu ya? Nah itu harus dimulai dari kita. Kalau kita nggak bisa memilah itu dan pemerintah juga belum sediakan sarana untuk bisa membuang sampah plastik kita secara terpisah ya susah. Kalau untuk recycle bisa, dan kita sudah lakukan itu di Indonesia untuk recycle botol-botol plastik, gelas-gelas plastik. Ya teman-teman tahu itulah ada beberapa orang yang sering ngambil kan ya di komplek-komplek kita tuh, ambilin gelas plastik, botol plastik. Itu mas lagi pertanyaan? Makasih, Mas. Iya, sama-sama. Tes. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, saya mau bertanya lah. Kalau nggak ada pertanyaan. Iya, tanya gimana Pak Kamal? Ini angkatan berapa ya? Mereka ini sekarang kalian semester 4 gak sih? Iya. Ada yang semester 4, ada yang semester 2, Bu. Oh, dia semester 2. Oke, 4/2 Pak dominasinya. Oh, informatika semua ya? Oh, ada siswa juga. Asistornya Pak, tapi memang dominasi informatika. Oh, oke lah. Yang nanya tadi mas-mas semua ya, mbak-mbaknya kayaknya nggak ada yang nanya. Oke lah. Oke, kalau tidak ada bertanya, mungkin Pak Kamal bisa mengakhiri dengan closing statement dulu. Kira-kira seperti apa untuk resume atau pesan terkesannya terkait bagaimana pengelolaan sampah individu tentunya. Ya. Saya akan tutup dengan sebuah statement gini sih. Kecil apapun yang bisa kita lakukan, lakukan. Selagi itu bermanfaat ke lingkungan kita. Itu aja sih. Karena memang kita tidak bisa menunggu atau memerintah kalau dari kita sendiri juga tidak mengubah habit kita kan. Sangat berdampak besar ke lingkungan dan akan lebih membuat bumi kita lebih sehat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kamal. Oke, kelas kita hari ini yang lewat hangout meeting saya kira sudah dicukupkan. Nanti absensinya akan saya cek berdasarkan kehadiran hangout meeting hari ini. Kemudian untuk minggu depan materinya dan sebagainya akan saya informasikan lewat grup WA diskusi kita seperti biasanya. Oke, mari kita tutup. Kalau nggak ada pertanyaan dan sebagainya, mari kita tutup kelas hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita upayakan hari ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai salah satu amal ibadah. Berdoa menurut agama dan agamanya masing-masing dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Saya Bu Yunita mengucapkan terima kasih sekali pada Pak Kamal menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan di laboratoriumnya. Semoga bermanfaat ya Pak ilmunya. Amal jariah. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup kelas hari ini. Stay safe dan stay healthy semuanya di rumah masing-masing atau Pak Kamal di kampus yang jauh di sana di Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.